Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembahasan bagaimana bentuk asli jin, kami perlu sampaikan perbedaan jin dan setan. Jin berasal dari bahasa Arab yang berarti tersembunyi. Disebut jin karena makhluk ini terhalang atau tidak dapat dilihat dengan kasat mata manusia. Sedangkan setan adalah gelar yang diberikan Allah kepada manusia atau jin yang membangkang. Sebagaimana firman Allah, dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh, yaitu setan-setan dari jenis manusia dan dari jenis jin. Quran Surat Al-An'am ayat 112. Dalam video ini kita akan sering menggunakan istilah setan yang ditujukan untuk jin yang membangkang, karena jin sendiri terbagi menjadi dua kubu. Dan sesungguhnya di antara kami ada orang-orang yang soleh, dan di antara kami ada pula yang tidak demikian halnya, adalah kami menempuh jalan yang berbeda-beda. Quran Surat Al-Jin ayat 11. Mengenal musuh merupakan bagian dari perlawanan terhadapnya. Bagi orang beriman, setan merupakan musuh yang nyata. Allah berfirman, sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Quran Surat Yasin ayat 60. Kita sering merasa ketakutan ketika malam hari sendirian, khawatir ada sosok yang dipahami saat ini wajahnya menyeramkan, seperti misalnya kuntilanak, pocong, genderuwo, dan sebagainya. Tapi pembahasan hantu lokal Indonesia ini insya Allah kita bahas di lain kesempatan. Di sini akan fokus ke wujud asli jin yang pernah disampaikan melalui hadis Rasulullah SAW. Menurut ajaran Islam, jin dapat melihat manusia, namun sebaliknya manusia tidak dapat melihat mereka dalam wujud aslinya. Jikalau ada manusia yang dapat melihat jin, maka jin yang dilihatnya itu adalah jin yang sedang menjelma dalam wujud makhluk yang dapat dilihat mata manusia biasa. Sesungguhnya ia dan pengikut-pengikutnya melihat kamu, dan suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan setan-setan itu pemimpin-pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman. Quran Surat Al-A'raf ayat 27. Tidak seorang pun mampu melihat jin kecuali bila mereka mengubah diri atau menjelma dalam berbagai bentuk. Hanya Nabi dan Rasul saja yang sanggup melihat wujud aslinya. Jin dikabarkan memiliki tanduk. Ini sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, matahari terbit dan bersamanya tanduk setan. Bila matahari itu meninggi, maka tanduk setan berpisah. Dan jika matahari sampai ke tengah-tengah, maka tanduk setan tersebut bersama lagi. Bila matahari condong, maka tanduk setan berpisah. Jika mulai dekat waktu terbenam, maka tanduk setan bersamanya lagi. Dan Rasulullah SAW melarang sholat pada waktu-waktu tersebut. Hadis riwayat An-Nasai. Kemudian dalam Sahih Bukhari, Rasulullah SAW bersabda yang ketika itu beliau menghadap ke timur. Ketahuilah bahwasanya fitnah muncul dari sini, yaitu tempat tanduk setan muncul. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis ini secara implisit menerangkan kalau setan memiliki tanduk. Setan memiliki rupa yang amat buruk. Kepala setan digambarkan dalam Al-Quran seperti mayang dari pohon yang keluar dari dasar neraka. Sesungguhnya dia adalah sebatang pohon yang keluar dan dasar neraka yang menyala. Mayangnya seperti kepala setan-setan. Quran Surat As-Saffat ayat 64-65. Kemudian ketika Rasulullah SAW sedang mendirikan sholat, lalu didatangi setan, beliau memegangnya dan mencekiknya. Beliau bersabda, hingga tanganku dapat merasakan lidahnya yang dingin yang menjulur di antara dua jariku, ibu jari dan yang setelahnya. Hadis riwayat Ahmad. Karena jin dapat menjelma menjadi apapun dan siapapun kecuali Nabi SAW, maka kita tidak dapat menyimpulkan wujud asli secara keseluruhan. Berikut ini beberapa gambaran bagaimana wujud jin yang pernah diceritakan. Dikabarkan kalau ada jin yang berukuran kecil. Ibnu Az-Zubair meriwayatkan bahwa suatu ketika ia melihat seorang lelaki memakai pakaian yang biasa digunakan ketika bepergian, tingginya 1 jengkal. Lalu Ibnu Az-Zubair bertanya, "Siapa engkau ini?" Makhluk itu menjawab, "Aku Izib." Abu Az-Zubair berkata, "Apa Izib itu?" Makhluk itu menjawab, "Izib ya Izib." Lalu Ibnu Az-Zubair memukulnya dengan tongkatnya hingga makhluk itu lari terbirit-birit. Nenek moyang jin yaitu iblis dikabarkan memiliki sayap. Menurut keterangan, Ibnu Abbas berkata iblis punya 4 sayap dan nama selanjutnya adalah iblis. Ini sejalan dengan hadis Nabi ketika menjelaskan bahwa setan mencuri berita langit, sedangkan para setan telah dihalangi untuk mencuri berita langit. Hadis riwayat Bukhari. Imam Ad-Dahhak pernah ditanya, apakah setan mempunyai sayap? Ia menjawab, bagaimana mereka dapat terbang menuju langit kalau mereka tidak memiliki sayap? Hadis riwayat Ibnu Jarir.
Penampakan jin dengan wujud wanita telanjang juga pernah dialami oleh sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Khalid bin Walid radhiyallahu anhu pernah diperintahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menghancurkan Uzza, pohon keramat yang disembah orang musyrik jahiliyah. Setelah Khalid bin Walid menebang ketiga pohon yang dikeramatkan di tempat itu dan membantai setiap orang yang mencoba menghalangi, beliau menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, "Kembali, kamu belum melakukan apapun." Khalid pun segera kembali. Tiba-tiba banyak orang naik ke bukit. Mereka memanggil-manggil, "Wahai Uzza, wahai Uzza." Khalid pun mendatanginya. Ternyata ada wanita telanjang, rambutnya terjuntai, di atas kepalanya ada pasirnya. Khalid dengan sigap menusuk pedangnya sampai dia mati. Setelah diceritakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, "Itulah Uzza." Hadis riwayat An-Nasai. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah ingin mengikat jin di tiang masjid. Sesungguhnya setan menampakkan diri di hadapanku untuk memutus sholatku. Namun Allah memberikan kekuasaan kepadaku untuk menghadapinya. Maka aku pun membiarkannya. Sebenarnya aku ingin mengikatnya di sebuah tiang hingga kalian dapat menontonnya. Tapi aku teringat perkataan saudaraku Sulaiman alaihissalam, "Ya Robbi, anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki seorang pun sesudahku." Maka Allah mengusirnya dalam keadaan hina. Hadis riwayat Bukhari. Abu Sa'id Al-Khudri berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya ular hitam itu dari jin. Barang siapa melihatnya dalam rumahnya, hendaknya ia memintanya untuk keluar hingga 3 kali. Dan jika tetap berada di dalam rumah, hendaklah ia membunuhnya, karena itu adalah setan." Hadis riwayat Abu Daud. Dari Ibnu Mas'ud, ia berkata, "Bunuhlah semua ular, kecuali ular yang bergaris putih seakan pedang dari perak." Abu Daud berkata, "Lalu ada seorang berkata kepadaku, ular itu tidak mendaki saat merayap. Jika itu benar, maka insya Allah itu adalah salah satu dari tandanya." Hadis riwayat Abu Daud. Selain ular, setan juga menjelma sebagai anjing. Dari Salim dari ayahnya, dia berkata, "Saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan suara keras memerintahkan untuk membunuh anjing. Maka semua anjing pun dibunuh kecuali anjing untuk berburu dan anjing penjaga ternak." Hadis riwayat Ibnu Majah. Dalam hadis Jami' At-Tirmidzi dijelaskan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sekiranya anjing-anjing itu bukan suatu umat, sungguh aku perintahkan untuk membunuh mereka semua. Maka bunuhlah semua anjing yang berwarna hitam pekat." Abu Isa berkata, hadis Abdullah bin Mughaffal derajatnya hasan sahih. Dalam sebagian hadis diriwayatkan bahwa anjing yang berwarna hitam pekat adalah setan, dan anjing yang berwarna hitam pekat adalah anjing yang tidak memiliki warna putih sedikit pun. Dan sebagian ulama memakruhkan hasil buruan dari anjing yang berwarna hitam pekat. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Ciri-ciri anjing jelmaan setan juga disebutkan dalam Sahih Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kami supaya membunuh anjing. Bahkan anjing milik seorang wanita Badui yang selalu mengiringinya kami bunuh juga. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang membunuh anjing seperti itu. Namun beliau bersabda, "Bunuhlah anjing yang berwarna hitam dengan 2 titik putih di keningnya, karena itu adalah jelmaan dari setan." Hadis riwayat Muslim. Selain berwujud, jin juga bisa bersuara. Dikisahkan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menarik tangan Abdurrahman bin Auf pergi menemui anaknya Ibrahim. Tiba-tiba beliau mendapatinya sudah meninggal. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggendongnya sambil menangis. Abdurrahman bertanya, "Kenapa engkau menangis? Bukankah engkau melarang kami untuk menangisi mayit?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Tidak mengapa. Yang saya larang adalah 2 suara orang bodoh dan berdosa, yaitu menangis dengan suara ratapan sambil mencakar-nyakar muka, merobek-robek saku, dan suara ratapan seperti suara ratapan setan." Di hadis ini mengandung kata-kata yang lebih banyak dari ini. Abu Isa berkata, ini merupakan hadis hasan. Abdullah bin Ahmad bin Hambal berkata, "Aku pernah berkata pada ayahku, sesungguhnya ada sekumpulan kaum yang berkata bahwa jin tidak dapat masuk ke tubuh manusia yang kerasukan." Maka ayahku berkata, "Wahai anakku, tidak benar. Mereka itu berdusta, bahkan jin dapat berbicara lewat lidahnya." Dari beberapa hadis tadi, coba kita simpulkan kalau jin itu bertanduk, kepalanya seperti mayang dari pohon yang keluar dari dasar neraka, bersayap dan memiliki lidah yang menjulur dan dapat bersuara seperti orang menangis meraung-raung. Yang bisa melihat jin dalam bentuk asli hanyalah Nabi dan Rasul, sedangkan manusia biasa tidak bisa melihat bentuk aslinya. Al-Hafiz Ibnu Hajar menjelaskan, jin terkadang menjelma dengan berbagai bentuk, sehingga memungkinkan bagi manusia untuk melihatnya. Firman Allah Ta'ala, "Sesungguhnya iblis dan para pengikutnya melihat kamu dari suatu tempat yang di sana kamu tidak bisa melihat mereka, khusus pada kondisi bentuknya yang asli sebagaimana dia diciptakan."
Sebelum mengakhiri video ini, ada hadis yang ingin kita sampaikan nih. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW pernah melihat seorang laki-laki mengikuti burung merpati. Maka beliau pun bersabda, setan sedang mengikuti setan. Hadis riwayat Abu Daud. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فالصوم أوشك يبتدي